Kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Pada hari ini kita mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar dari Keluaran pasal 40 ayat 1-33 dengan tema Musa mendirikan kemah suci. Bersama dengan kita hadir Pendeta Hendra, lalu kemudian ada Kak Grace Bustami, ada Kakak Deborah, dan juga ada Kakak Purnawan. Langsung saja kepada Kak Pendeta Hendra yang akan menolong kita untuk memperhatikan pokok-pokok pesan firman Tuhan dari teks Keluaran pasal 40 ayat 1-33. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Musa mendirikan kemah suci. Bersama dengan kami boleh hadir melalui Zoom anak-anakmu, baik itu Pendeta Hendra, Kak Purnawan, Kak Grace, dan juga Kak Deborah, yang akan menolong semua anak-anakmu yang rindu untuk mewartakan firman Tuhan kepada adik-adik kami semua. Berkatilah ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Hendra. Terima kasih Kak Santi, juga salam untuk kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran 40 ayat 1 sampai dengan 33. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertama. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung dari tabut itu. Kau bawalah ke dalam meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu pelataran itu. Demikianlah kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah kurban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus pada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam kepadaku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam dan selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikannya lah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya lah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkanlah atap kemah yang menudungi kemah suci dan diletakkannya tudung kemah di atasnya,
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan tema kita adalah Musa mendirikan kemah suci. Perintah mendirikan kemah suci ini merupakan perintah yang sangat-sangat luar biasa penting ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan mau mengadakan sesuatu yang sangat-sangat dirasakan kehadirannya di tengah umat Israel. Perintah untuk membuat kemah suci menjadi sesuatu yang penting sekali. Dan kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan, pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan menyebutkan sesuatu yang menandakan betapa pentingnya proses pendirian kemah ini. Di ayat yang kedua disebutkan pada hari pertama di bulan yang pertama. Jadi ini momen di mana tahun itu dimulai dan ini pada hari pertama tahun itu maka pendirian kemah itu harus dilakukan. Dan kemah ini sangat spesial karena di dalamnya disebutkan di ayat 3 ada tabut hukum Tuhan. Pertanyaannya adalah, bukankah Tuhan Maha Hadir, lalu mengapa Tuhan minta supaya ada kemah ini? Kalau kita merujuk pada kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani tentang kemah suci ini adalah miskan, maka kita tahu bahwa tempat ini bukan hanya sekedar tanda kehadiran, tetapi ini juga adalah tanda bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas umat Tuhan ini. Miskan bisa diterjemahkan menjadi tempat istirahat atau tempat tinggal, kira-kira begitu. Menunjukkan bahwa ada kehadiran Tuhan itu tinggal di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, kalau kakak-kakak melihat gambar kemah Tuhan di layar kita ini, maka terlihat bahwa kemah Tuhan itu hadir di tengah-tengah seluruh kemah umat Israel. Dan memang dalam perjalanan sejarahnya, kemah Tuhan ini namanya juga kemah, tidak menetap, dia bisa dipindah-pindahkan, dan beberapa kali
pengalaman perpindahan kemah-kemah ini, kemah suci ini memang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Tapi peristiwa yang kita baca ini adalah momen di mana kemah suci itu pertama kali didirikan di kaki Gunung Sinai, tempat di mana perjumpaan Musa dengan Tuhan, dan juga kita tahu di tempat itu juga 10 perintah Tuhan disampaikan. Mengapa Tuhan yang Maha Hadir menghendaki Israel mendirikan kemah suci ini? Bukankah malah membatasi kemahahadiran Tuhan itu ya? Sebelum ada kemah suci, bukankah Tuhan berkuasa dan memang hadir juga dengan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan umat Israel ini? Tapi kemah suci menandakan bahwa memang Tuhan yang Maha Hadir itu mau lebih dekat dengan umatnya, dan dia hadir di tengah-tengah umatnya. Sehingga umat Tuhan melihat bahwa Tuhan memang ada bersama-sama dengan mereka. Merujuk pada kata yang dipakai, miskan itu, maka kehadiran Allah menjadi sangat penting, bukan hanya bagi orang Israel, tapi juga ketika kemah itu didirikan, ia tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak ada kehadiran Tuhan sendiri. Kemah itu menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa, barang-barangnya kita nanti akan bahas soal itu. Tapi kalau Tuhan nggak hadir di tengah-tengah kemah itu, ia tidak tinggal, dia tidak berkenan atas seluruh umat Tuhan ini, maka kemah itu tidak ada arti. Maka tempat ini penting, menandakan tanda kehadiran Tuhan, tapi juga jauh lebih penting adalah keberkenanan Tuhan atas kehidupan umat ini yang ditandai dengan hadirnya Tuhan di tengah kemah itu. Kakak-kakak yang terkasih, kalau kita melihat dalam bacaan kita juga disebutkan bagaimana Musa harus mempersiapkan detail-detail dari kemah ini. Dari susunan denahnya, kira-kira begitu ya, ada pelataran, kemudian ada tempat kudus dengan tempat maha kudus, lalu detail-detail perabot yang harus disiapkan oleh Musa. Di situ disebutkan. Ini menunjukkan bahwa kemah ini bukan kemah sembarangan, tapi ini benar-benar sangat-sangat dipersiapkan dengan detail. Perangkat-perangkatnya juga ada hal-hal yang harus khusus disiapkan, dan semuanya menandakan bahwa benar kemah ini adalah kemah yang maha kudus, tanda tempat di mana Tuhan hadir. Kakak-kakak yang terkasih, kita tahu dalam perjalanan setelah perintah Tuhan itu disampaikan, lalu bacaan kita mengatakan bahwa Musa benar-benar melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 16 menunjukkan bagaimana Musa mengerjakan semua yang Tuhan perintahkan itu tepat seperti. Dan dia bukan hanya mengerjakan segala sesuatu, perabot-perabot itu seperti yang Tuhan minta, tapi juga waktunya. Ayat 17 disebutkan, pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Kita bisa melihat betapa pentingnya kehadiran Tuhan dirasakan dengan kehadirannya kemah suci itu, tapi juga kemah yang dibangun dengan khusus itu menjadi sangat berarti kalau Tuhan berkenan atas setiap apa yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan. Tuhan hadir, kemah itu menjadi tandanya, tapi kemah itu juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat memiliki kekuatan kalau memang Tuhan berkenan atasnya. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau menyampaikan pesan ini kepada adik-adik. Pada kelas balita, batita, kita akan menyampaikan satu pesan khusus. Adik-adik pada usia ini perlu mengetahui kisah tentang kemah suci itu. Anak-anak tahu bahwa Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci, untuk beribadah. Tanda Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, anak-anak mau belajar untuk mencintai rumah Tuhan. Walaupun sudah lama nih, tidak bisa datang ke gereja, tapi cinta terhadap rumah Tuhan itu harus terus dihidupi. Yang terakhir, kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD, kita mau mengajak anak-anak untuk mengetahui bahwa Musa menuruti perintah yang diperintahkan oleh Tuhan tentang detail-detail rumah kemah suci itu. Tapi juga yang kedua, kita mau anak-anak menyiapkan diri setiap kali beribadah meskipun dilakukan secara online. Dia benar-benar mempersiapkan diri karena
Kalau di online kan di rumah aktivitasnya bisa santai dan lainnya, pakaiannya juga. Nah, kita mau belajar dari kisah Musa, menuruti tepat apa yang Tuhan perintahkan, menyiapkan segala sesuatu tempat ibadah saat itu, dan anak-anak mau diajak juga sungguh-sungguh dalam ibadah walaupun masih harus dilakukan secara online. Kakak-kakak, ini yang kita akan sampaikan kepada anak batita balita, anak kelas kecil maupun kelas besar, dalam tema Musa mendirikan kemah suci. Demikian Kak Santi yang saya sampaikan, dan seluruh apa yang saya sampaikan ini bisa kakak-kakak perdalam dalam program Ngulik Alkitab dalam teks bacaan yang sama, dan kita akan menemukan banyak hal baik di dalam pembahasan para narasumber di sana. Silakan Kak Santi. Terima kasih untuk Pendeta Hendra. Betul yang tadi disampaikan oleh Pendeta Hendra, kakak-kakak bisa mendalami teks ini dan menemukan pesan-pesan yang sangat luas untuk memperkaya wawasan dan juga spiritualitas kakak-kakak di program Ngulik Alkitab pada episode yang ke-96. Kita mau mendengarkan Kak Grace Bustami yang akan menolong kakak-kakak semuanya bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan tema Musa mendirikan kemah suci ini kepada adik-adik kelas batita dan balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Musa mendirikan kemah suci. Bersama dengan kita sudah hadir Pendeta Grace Bustami. Pendeta Grace Bustami ini sebagai pendeta GPM, Gereja Protestan Maluku, dan pendeta domisili GPIB Betania, dan aktif sebagai kategoria lokal anak dan pemuda GKI Cipinang Indah. Mari silakan Kak Grace yang mau menyampaikan ide-ide yang baik bagi kita sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik kelas batita dan balita. Hai kakak-kakak, saya Grace Bustami. Yang akan saya bawakan hari ini adalah cara menyampaikan cerita untuk anak-anak balita ya. Bacaannya dari Keluaran 40 ayat 1-33. Kewajiban kakak-kakak adalah untuk membaca seluruh ayatnya. Tapi nanti saya akan menyampaikan saran untuk ayat mana yang akan dibacakan buat anak-anak. Karena walaupun mereka masih balita, bahkan ada yang belum ngerti, yang nganga doang gitu ya. Tetapi membiasakan mereka mengenal ayat-ayat Alkitab yang dibacakan itu baik. Ya, jadi walaupun hanya 1 atau 2 ayat, tetapi kita biasakan anak-anak tahu bacaan hari itu tentang apa. Saya langsung share screen aja ya. Iya. Kakak-kakak, tema kita yang akan disampaikan nanti buat anak-anak adalah Musa mendirikan kemah suci. Tujuan yang kita dapat adalah anak mengetahui Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Ini tujuan umum ya, artinya tujuan yang kita nggak bisa ukur nih, anak tahu apa enggak gitu ya, tetapi paling tidak kita punya jalur ya, apa yang kita rindukan untuk akhirnya anak-anak ini tahu. Tetapi karena kalau hanya sekedar tahu gitu ya,
Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan, kalau cuma sekedar tahu, kasihan ya, harus ada lanjutannya ya. Itu sebabnya saya kasih fokus buat teman-teman. Fokus untuk balita ya, dengan tema tadi ya, tema tadi itu fokusnya adalah Allah memberikan detail kemah suci yang akan dibangun oleh Musa. Kalau kakak-kakak perhatikan ya, dari Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 33, ini apa yang mau disampaikan ke anak-anak balita? Isinya detail, harus pakai ini, tapi justru itu yang akan menjadi poin penting gitu ya. Allah memberi detail kemah suci yang akan dibangun oleh Musa. Lalu yang berikutnya, fokus temanya adalah Musa mengikuti semua yang Allah berikan, ya, semua detail tepat seperti yang Allah inginkan. Ini penting banget buat anak-anak kita. Kenapa sampai saya bilang penting? Anak-anak sekarang kalau dikasih tahu detail, udah tahu, ya. Makanya ini menjadi sebuah momen yang penting untuk kita grab, ya, kita ambil agar kita bisa sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika mereka diminta untuk mengerjakan sesuatu dengan detail, mereka bukan saja ngikutin, ya, tetapi mereka juga belajar bahwa ketika kita mengikuti dengan seksama segala perintah yang diberikan, itu tanda kita sayang sama orang yang memberikan perintah, gitu, ya. Jadi yang berikutnya Musa menunjukkan kepada kita, ya, kepada orang Israel. Ini kan kemah sucinya dibangun buat ibadah nih. Awal sekali, gitu ya, awal sekali mau ibadah itu mulai dengan ketaatan. Coba bayangkan kalau seandainya Musa membangun, gitu ya, Musa membangun kemah suci, tapi oke lah ya, terlalu ribet nih membangun kemah sucinya, gitu. Ya yang bisa saya buat aja lah, yang simpel-simpel aja lah, nggak usah yang semua kayak detail kayak gini. Itu sudah tidak menunjukkan ketaatan kan. Padahal itu kemah suci dibangun untuk beribadah. Musa hebat. Dari awal dia udah nunjukin kalau mau beribadah, membuat sesuatu untuk ibadah, mulailah dengan ketaatan. Nah, ketaatan inilah cara kita menunjukkan rasa sayang kita untuk balita-balita. Kenapa? Karena balita itu kan dia mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang dia lihat dari orang, ya. Kita belum bisa bicara banyak untuk balita. Kita bisa masuk ke balita dengan hal-hal yang akrab, disayang, dipeluk, ya, diajak ngobrol. Itu hal-hal yang dekat dengan balita. Jadi kita akan fokus di situ aja, oke, kakak-kakak ya. Nah, saran saya untuk ayat yang dibacakan kepada anak adalah ayat 16, ya. Kakak-kakak menyampaikan ini, ya, ketika menyampaikan kepada adik-adik, kakak-kakak bisa mengulang. Adik-adik, bacaan kita hari ini kita baca bareng-bareng yuk. Dari Keluaran 40 ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itu diulang bisa 2 kali. Yuk kita ulang sekali lagi ya adik-adik, yuk. Itu ya, membiasakan anak-anak untuk membaca Alkitab atau bagian Alkitab yang hari itu mereka renungkan. Saran untuk metode, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode yang sudah disampaikan dalam persiapan-persiapan sebelumnya. Ya, teman-teman bisa menggunakan boneka tangan, teman-teman bisa menggunakan alat peraga jika teman-teman bisa membuatnya, ya. Lalu teman-teman bisa pakai flashcard, oke. Jika memang bisa ngeprint, bisa ada gambarnya, teman-teman bisa ketemu gambar atau gambar yang teman-teman dapat dari buku panduan, ya, atau buku aktivitas, boleh teman-teman pakai. Artinya anak bisa tetap melihat sesuatu atau menggunakan video, banyak video yang beredar di YouTube, bisa teman-teman pakai, ya. Atau teman-teman kalau menggunakan Zoom, sebelumnya kita sudah mendapatkan banyak sekali panduan, ya, tentang bagaimana menggunakan Zoom untuk bercerita atau melayani atau bercerita di dalam ibadah. Oke, teman-teman. Jadi
Feel free untuk menggunakan metode apapun. Yang hari ini saya sampaikan sebagai contoh, karena saya akan menceritakan dari awal sampai akhir, itu menggunakan gambar yang sudah di setting di share screen ya. Kalau teman-teman mau pakai bisa pakai gambar yang lain boleh ya, boleh. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana teman-teman bercerita kepada anak-anak balita yang sebenarnya panjangnya kemampuan mereka untuk konsentrasi itu 5 menit sebenarnya. Bukan berarti ibadahnya hanya 5 menit. Tetapi di dalam 5 menit itu, atau mungkin teman-teman bercerita demikian bisa mereka terima, sampai-sampai lewat dikit dari 5 menit pun mereka masih tahan. Ya, terutama yang udah TK ya, tetapi kalau yang masih kecil banget, anak saya ada tuh yang masih kecil ya, walaupun TK, tapi kalau gurunya bercerita tidak begitu menarik ya bosen dia, tapi kalau gurunya bercerita menarik dia suka, itu bisa dipanjangin sedikit dari 5 menit. Oke teman-teman, jadi kita mulai aja ya. Ya, ini saya pakai gambar ini sebagai intro untuk masuk ke materi. Ya, jadi kita bisa mulai begini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa ya? Oh iya, tentang Musa. Tapi Musa ngapain ya? Kakak mau nanya dulu nih sebelum masuk ke cerita. Kamu pernah nggak disuruh sama mama atau diminta sama mama untuk mengerjakan sesuatu yang mama tuh ngaturnya gini, yang ini harus begini, yang ini harus begini, yang ini harus pernah kan? Ya, sama temenmu yang ini. Dia bilang sama mamanya, "Mah, iya nak, aku boleh main nggak? Semua mainan aku keluarin, boleh nggak?" Boleh deh. Asik. Tapi ingat, kan mainannya sudah tertata dengan rapi. Ya, kamu tahu tempat-tempatnya. Untuk boneka, kamu masukkan di kotak warna pink. Untuk yang Lego, balok susun, kamu tempatkan di kotak yang warna biru. Untuk yang mainan, alat musik, kamu tempatkan di kotak warna hijau. Bisa ya? Ulang lagi nih. Boneka ditaruh di warna pink. Legonya ditaruh di warna biru. Alat musik ditaruh di warna hijau. Oke, Mah. Kalau gitu silakan main. Wah, main dia. Main ini, main itu, main ini, main itu. Semuanya dimain. Wah, dia senang bisa bongkar semuanya. Bosan main ini, main yang itu. Bosan main ini, main yang itu. Sepanjang waktu dia main dengan asiknya. Lalu dia mulai capek. Kan heboh mainnya. Lalu, aku udah capek banget nih, aku udah bosen nih. Apa ya? Oh iya, Mama bilang katanya harus diberesin. Oke lah, aku beresin. Tara, udah deh. Sekarang udah beres. Aku tinggal bilang sama Mama kalau aku sudah beresin semua mainan aku. Pasti Mama seneng dong. Mah, iya nak. Udah beres, Mah. Wah, udah beres. Kamu hebat. Gak sia-sia dong. Mama minta kamu untuk beresin. Kamu ngikutin perintah Mama. Hebat kamu. Coba mana Mama lihat. Ini, Mah. Itu. Kayaknya tadi nggak gitu deh. Coba kamu lihat. Sesuai nggak sama perjanjian kita tadi? Iya ya. Tadi perjanjiannya apa ya? Boneka di yang pink. Ini nyampur sama legonya. Terus yang di biru
Lego, tapi ini nggak ada Legonya. Terus yang hijau alat musik, tapi ada bonekanya. Jadi mamanya sedih karena mamanya merasa anaknya melanggar perjanjian. Anaknya tidak mengikuti seperti kesepakatan mereka tadi. Untungnya hari ini kita bercerita tentang Musa mendirikan kemah suci. Kemah suci sama mainan apa ya maksudnya ya? Untung kamu hari ini sekolah minggu, jadi kamu bisa mendengarkan dengan baik. Apa hubungannya? Tadi anak itu beresin mainannya nggak sesuai dengan kesepakatan dengan Musa mendirikan kemah suci. Yuk kita dengar sama-sama ya. Musa diminta sama Allah. Musa, kamu buat sebuah kemah sebagai tempat untuk orang bisa beribadah. Pokoknya yang harus kamu buat seperti maunya aku. Hah? Maunya Tuhan yang seperti apa? Tuhan jelaskan semua seperti yang Tuhan mau, bukan ikut maunya si Musa. Tapi Tuhan bilang, kemah itu harus seperti ini. Ya, nanti kamu akan buat kemahnya itu lapisan pertama kainnya ini, lapisan kedua ini, lapisan ketiga ini, lapisan keempat ini. Lalu kemudian yang ini ditaruh di sini, yang ini ditaruh di sini, yang ini dipasang di sini, yang ini dipasang di situ, yang ini ditempatkan di sini, yang ini harus ditempatkan di sini, yang ini harus di bagian ini. Musa melakukan semuanya. Ternyata persis seperti yang Allah mau. Yang ini taruh di sini. Yang ini pasang di sini. Yang ini nggak boleh nggak di tempat lain. Harus di tempat yang diminta oleh Tuhan. Begitu kemah sucinya selesai, Allah melihat dan kemudian Allah menyukai apa yang disampaikan dan dibuat oleh Musa. Allah senang karena Musa mengikuti semuanya persis seperti yang Allah mau. Dan waktu Musa mengikuti seperti yang Allah mau, Allah merasa dan Allah tahu bahwa Musa sangat menyayangi Allah. Makanya kenapa tadi anak itu jadi sedih? Mamanya anak itu jadi sedih. Karena mamanya merasa anaknya nggak benar-benar sayang sama mamanya. Karena anaknya nggak ngikutin seperti yang mamanya minta. Beda sama Musa. Musa mengikuti semua yang Allah mau, sehingga Allah merasa Musa sayang sama Allah. Kamu juga, waktu misalnya papa atau mama minta kamu untuk melakukan sesuatu, dimintanya benar-benar nih. Kamu bikin ininya begini ya nak, kamu bikin ini begini ya nak. Kalau habis makan, piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Kalau kamu bisa cuci, bisa langsung dicuci. Kalau enggak apa-apa. Yang penting ditaruh dengan baik dan makanannya harus habis. Tapi waktu kamu selesai makan, kamu taruh aja di meja. Mamanya sedih. Karena mamanya merasa ya dia nggak sayang sama aku. Atau kamu makannya nggak habis, wah mamanya lebih sedih lagi. Atau kamu taruh di tempat cuci piring, tapi ditaruh begitu aja, ya nggak diatur dengan baik. Waduh, papanya padahal udah bilang tadi, ya ditaruhnya harus yang baik. Jadi rasanya sedih deh. Waktu seseorang meminta kamu untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan semuanya dengan baik karena itu tandanya kamu sayang sama mereka. Oke? Bisa kan? Pasti bisa. Sekarang mulai sayang sama papa, mulai sayang sama mama, mulai sayang sama kakak atau adik dengan cara apa? Mengikuti apa yang mereka minta dengan baik, dengan taat. Maka mereka juga pasti sayang sama kamu. Selamat menunjukkan rasa sayang ya sama keluarga kamu, sama siapapun juga dengan menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memampukan adik-adik. Ya, kayak gitu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak bercerita sampai selesai.
usahakan untuk menggunakan setiap metode atau juga alat peraga. Tapi jangan lupa, alat peraga terbaik adalah diri kakak-kakak. Intonasi kalimat, ya, suara kakak-kakak, ekspresi kakak-kakak, ya, bagaimana kakak-kakak mengelola diri sehingga anak-anak itu fokus sama kakak-kakak, ya, sehingga anak-anak tertarik untuk terus mengikuti, ya, latihan, pasti bisa, ya, jangan dikaku-kakuin. Kakak-kakak membuat alat peraga yang sangat baik pun, gitu ya. Kakak-kakak membuat alat peraga yang terbaik sekalipun, yang keren, yang hebat, bahkan mungkin peralatannya itu pesan langsung dari Yerusalem. Tapi kalau nggak bisa menggunakan, percuma. Kalau tidak mahir dalam menggunakan juga nggak ada untungnya, ya, malah akan kelihatan garing dan membosankan. Tetapi kalau kakak-kakak mampu menguasai alat peraga itu, jadinya keren. Dan kakak-kakak mampu untuk membuat bercerita dengan menggunakan semua yang Tuhan karuniakan pada tubuh kakak-kakak, itu lebih keren lagi. Karena ketika kita berbicara begini, kakak-kakak langsung kontak mata sama anak-anak. Walaupun lewat rekaman mungkin ya, tetapi anak-anak melihat bahwa kakak-kakak punya kontak mata dengan mereka. Mereka tahu mereka diperhatikan. Mereka tahu mereka dilihatin. Mereka tahu kakaknya luwes, ya, bercerita dengan sangat santai, nggak yang banyak jedanya. Sehingga mereka akan fokus sama kakak-kakak. Gitu ya. Oke, itu sekian dari saya ya. Selamat mencoba semua metode, selamat menguasai materi, dan selamat berlatih. Sehingga apa yang kakak-kakak buat anak-anak, itu akan benar-benar menumbuhkan rasa rindu anak-anak untuk Tuhan. Ketemu dengan Tuhan setiap minggu lewat guru-guru sekolah minggunya. Selamat melayani ya. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih Kak Grace Bustami yang sudah menyampaikan ide-ide yang baik untuk kelas balita. Kita mau mendengarkan Kak Deborah yang akan menolong kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Musa mendirikan kemah suci untuk adik-adik kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar pada adik-adik kita kelas kecil dengan tema Musa mendirikan kemah suci dengan bahan bacaan Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Deborah. Kak Deborah ini berasal dari Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya. Mari silakan Kak Deborah. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Nah, teman-teman guru sekolah minggu, sekarang giliran saya, Deborah, untuk menyampaikan gimana sih langkah penyampaian tema kali ini ke anak-anak kelas kecil, khususnya anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD ya. Judulnya Musa mendirikan kemah suci. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya adalah anak belajar mencintai rumah Tuhan walaupun sudah lama tidak datang ke gereja. Untuk bagian pembukaan, di sini saya mengusulkan bagaimana kita membuat pembukaan yang menarik sehingga fokus anak-anak nih ke kita nanti ya, ke GSM-nya. Pembukaan yang saya usulkan itu adalah teman-teman GSM bisa
melakukan jalan-jalan virtual awal ya, di awal pembukaan sebelum cerita. Jadi teman-teman bisa membuka Google Earth atau Google Maps ya, lalu ajak anak untuk melihat gereja mereka secara real tanpa depan gitu. Jadi misalnya bisa dimulai di jalanan yang terkenal gitu ya, depan jalan gereja dulu. Nah di situ nanti ditanyain anak-anak, ada yang inget gak jalanan ini dan sebagainya. Lalu terus diarahkan ke depan gerejanya, ada yang inget gak ini bangunan apa. Nah nanti biarkan anak-anak mengungkapkan perasaan, oh itu gerejaku, di sebelahnya ada apa, atau biasanya di depannya ada tukang apa, jualan apa. Nanti mereka akan ungkapkan, oh aku sering makan di sana dan sebagainya. Nah, biarkan interaksi itu terjadi ya teman-teman, sehingga dia mengingat lagi gerejanya, ceritanya seperti itu. Ya, lalu ini dengan Google Earth. Nah, ini saya beri contoh ya, depan dari gereja kami ya, GKI Rungkut Asri di Surabaya seperti ini. Lalu boleh ditunjukkan juga ruang ibadahnya gitu. Ini inget gak ruang ibadahnya? Nah ya, jadi nanti di situ ada interaksi dengan anak-anak. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa pakai video atau gambar yang menunjukkan ruang-ruang sekolah minggu mereka ya, yang mereka pakai. Bisa dari, karena ini kan anak kan udah 1-2 tahun nggak ke gereja, jadi bisa diingat lagi kelas-kelas TK itu seperti apa ruangannya, lalu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 seperti apa. Lalu ditunjukkan nih, kalau misalnya ke gereja ruangan kalian tuh yang ini loh, seperti ini gitu. Jadi mengingat kembali lagi gitu keadaan gereja gitu ya. Nah, kemudian teman-teman dari situ nanti bisa brainstorming, tanyakan perasaan anak-anak seperti apa yang udah lama tidak masuk ke gereja ya. Datang ke gereja, beribadah di gereja, misalnya kangen dan sebagainya. Setelah mereka mengungkapkan perasaannya, baru teman-teman di situ bisa masuk ke ceritanya ya. Kita manfaatkan itu untuk masuk ke cerita. Untuk masuk ke cerita, katakan bahwa kepada anak-anak sekolah minggu, kalau bentuk tempat ibadah pada zaman Musa itu berbeda loh dengan bentuk gereja kita saat ini. Nah, lalu tampilkan gambar kemah atau tenda ya. Tanyakan, ada yang pernah ini enggak, ada yang pernah tahu tenda nggak, dan seterusnya. Nanti mereka akan mengungkapkan juga ya. Biasanya untuk apa? Misalnya anak jawab untuk tidur. Oh bukan, kali ini bukan untuk tidur, tapi untuk ibadah. Nah, jadi mereka penasaran kok ibadah di tenda, di kemah gitu ya. Jadi diterusin. Nah, penyampaian cerita selanjutnya itu bisa menggunakan video atau slideshow yang diberi efek-efek musik, atau juga dijadikan sebagai virtual background seperti kakak-kakak yang lain yang telah menyampaikan ya. Metodenya banyak sekali, itu bisa teman-teman gunakan semuanya ya. Kali ini saya mengusulkannya video dan slideshow. Di sini saya sudah menyediakan video yang berkaitan dengan Musa mendirikan kemah suci. Video yang pertama seperti ini teman-teman. Musa mendirikan kemah suci. Saat berada di atas gunung, Allah meminta Musa untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci dibangun agar umat Israel bisa beribadah kepada Allah. Allah memberi petunjuk yang sangat jelas bagaimana Musa dan bangsa Israel harus mendirikan kemah suci. Lalu Musa dan bangsa Israel mendirikan kemah suci. Lihat, semuanya dibangun sesuai perintah Allah. Bagaimana ya bentuknya? Yuk kita lihat. Wow, kemah suci punya banyak sekali tirai di sekelilingnya. Lalu di dalamnya ada tudung. Masuk lagi ke dalam, ada meja, ada tempat lilin, dan ada tabut perjanjian yang di dalamnya berisi 10 perintah Tuhan. Nah, itu tadi contoh video yang pertama. Ada juga video yang kedua. Video kedua ini lebih ke virtual kemah suci. Jadi lebih ke kayak melihat gimana sih penampakan kemah suci waktu zaman Musa. Ini bisa teman-teman pilih videonya mana yang mau dipakai ya dari video yang sebelumnya. Video yang kedua seperti ini teman-teman.
Nah, teman-teman, itu tadi ada 2 jenis video, jadi silakan saja teman-teman memilih salah satu atau mau pakai dua-duanya ya terserah teman-teman ya, nanti gimana, disesuaikan aja dengan usianya. Mungkin video pertama lebih cocok nih di anak kelas 1, kalau video kedua aku mau kasih nih di anak kelas 3 kayaknya lebih masuk gitu. Nanti bisa dipilih, atau teman-teman mau menggunakan slide sebagai virtual background atau sebagai slideshow biasa itu untuk ditayangkan, bisa diberi efek-efek gitu ya, untuk ditambahkan soundnya, atau mau gambar bergerak juga ditambahkan di dalamnya juga nggak masalah seperti ini ya teman-teman. Saya menambahkan sound effect-nya untuk thunder ya misalnya. Lalu di sini ceritanya sama, bagaimana Musa menerima perintah dari Tuhan untuk mendirikan kemah suci. Ya, ada apa aja sih di dalamnya? Ya, jadi setiap benda ini diberikan sound juga bisa. Lalu ditunjukkan di dalam kemah suci itu apa saja. Ini semua dilakukan Musa tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, lalu juga mereka juga diminta untuk setiap masuk kemah suci itu harus membasuh kaki dan mencuci tangan, menggunakan pakaian khusus ya, pakaian yang digunakan untuk masuk ke dalam kemah suci ya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah kita bercerita, kita masuk ke aplikasi atau pesan ya. Kalau kita lihat dari pesannya di dalam teks itu kan Musa mendirikan kemah suci agar umat Israel dapat beribadah kepada Allah. Lalu kita ingatkan kepada anak-anak ya, meskipun saat ini anak tidak dapat beribadah di gereja, mereka tetap dapat beribadah secara online. Jadi teman-teman bisa berikan gambar-gambar seputar kegiatan sekolah minggu yang dilakukan semasa online gitu ya, atau di ke depan ada kegiatan-kegiatan apa gitu ya yang akan event-event yang akan dilakukan secara online, itu diingatkan lagi kepada anak-anak meskipun kita nggak datang ke gereja, kita tetap ya beribadah kepada Tuhan, mencintai rumah Tuhan dengan cara beribadah secara online. Ada kegiatan ini dijelaskan yang bisa mereka ikuti apa saja, seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya untuk aktivitas dari saya mengusulkan ada 2 aktivitas yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama itu tebak gambar. Tebak gambarnya judulnya itu di mana ya gitu ya. Jadi sediakan gambar sudut-sudut gereja yang familiar dan minta anak untuk menebaknya gitu. Jadi misalnya gambar gitu, ada pagar, nah seperti ini nih yang ada di slide ini kira-kira di mana ya, mereka nanti menebak, oh itu di parkiran gitu, atau nanti ada gambar lagi ada pintu gitu, oh ini ruang masuk gitu, ruang masuk pintu depan ruang ibadah gitu, oh ini toilet, atau oh ini tangga mau masuk sekolah minggu, dan seterusnya. Nah dari aktivitas ini kita mau mengingatkan anak-anak lagi, kita punya gereja gitu, kita harus mencintai gereja Tuhan gitu ya, gereja kita ini gitu, dan kita tetap beribadah kepada Tuhan meskipun kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi kita diingatkan untuk yuk kita tetap beribadah gitu walaupun secara online gitu ya. Atau bisa juga nanti dikasih foto separuh gitu, ternyata foto pendetanya gitu, diingetin lagi, oh ini Pak Pendeta ini, atau oh ini Ibu Pendeta ini. Nah dia inget lagi ya, walaupun kan dulu kan kalau ke gereja gitu bisa lihat pendetanya ketemu, nah sekarang mungkin udah jarang gitu ya. Dan activity yang kedua yang saya usulkan yaitu cari kata yuk. Nah teman-teman bisa lihat ya di slide ini saya sudah menyediakan kotak sejumlah 16 untuk anak kelas kecil. Untuk anak kelas 1 ini cukup segini, cukup dengan 16 kotak yang berisi setiap kotak itu 1 huruf. Nah 1 huruf ini nanti silahkan cari kata yang berhubungan dengan firman hari ini. Teman-teman bisa nggak menebak kata apa yang 1 kata aja yang berhubungan dengan Musa mendirikan kemah suci? Ada kata apa teman? Ya, ada kata kemah, ya, ada kata suci,
ada kata Musa, ada kata Harun, dan seterusnya. Nanti anak-anak boleh tuh, misalnya kita tunjuk ya kamu Deborah, misalnya gitu. Jadi pakai annotate, nanti dia ngelingkarin kata kemah. Coba kata kemah, kalau kata kemah dilingkari, hurufnya apa aja. Nanti anak-anak melingkari K, E, M, A, H gitu ya misalnya. Nah kalau untuk kelas 3 mungkin kotaknya bisa ditambahin lebih banyak lagi, huruf-hurufnya juga ditambahin lebih banyak lagi gitu, atau kata kuncinya juga bisa ditambahin lebih banyak lagi. Seperti itu, aktivitasnya juga bisa dipilih ya, yang kira-kira sesuai yang mana. Lalu untuk ayat hafalan, saya mengusulkan ayat hafalan diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 11b. 1 Raja-Raja 8 ayat 11b, yaitu kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya, demikian tadi teman-teman usulan dari saya mengenai langkah penyampaian cerita untuk anak kelas kecil. Semoga bisa bermanfaat dan memberi masukan yang baik untuk teman-teman, dan selamat melayani. Terima kasih Kak Deborah yang sudah menyampaikan ide-ide yang bagus bagi kita semua, sehingga kita dapat menyampaikan tema ini berdasarkan bahan bacaan Keluaran 40 ayat 1 sampai 33 kepada adik-adik kita kelas kecil. Sebentar lagi kita mau mendengarkan Kak Purnawan Kristanto yang akan menolong kita bagaimana menyampaikan tema ini kepada adik-adik kelas besar. Sebelumnya kita dengar-dengar pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar untuk adik-adik kelas besar dengan tema Musa mendirikan kemah suci dari Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Purnawan. Kak Purnawan ini dari GKI Klaten, aktif di Renungan Anak Footprint. Mari silakan Kak Purnawan, pasti sudah menyiapkan ide-ide yang bagus bagi kita semua agar dapat menolong adik-adik kelas besar sehingga mereka boleh memahami firman Tuhan yang bertepatan dengan tema Musa mendirikan kemah suci. Mari Kak. Iya, terima kasih Kak Santi untuk waktunya. Kini giliran saya untuk menyampaikan materi untuk kelas besar, yaitu Musa mendirikan kemah suci dengan bahan bacaan dari Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Nah, untuk kelas besar saya membacakan lebih dahulu, mengulang lagi tujuan dari pengajaran untuk kelas besar, yaitu pertama bahwa anak-anak itu mengetahui bahwa Musa menuruti apa yang Tuhan perintahkan untuk mendirikan tempat beribadah. Kemudian yang kedua itu adalah anak-anak mau menyiapkan diri setiap kali beribadah meskipun dilakukan secara daring atau secara online begitu ya. Kemudian untuk pembukaannya bagaimana? Saya menyarankan kakak-kakak membuat semacam semacam icebreaker atau hook untuk menarik minat anak-anak. Jadi hook itu seperti kail itu ya, kail yang digunakan untuk memancing perhatian pada anak-anak. Nah, cara untuk memancingnya bagi kakak-kakak guru yang sekolah minggunya masih online atau daring, itu dengan menunjukkan gambar-gambar rumah yang unik di seluruh dunia. Nanti gambarnya bisa diunduh di Google Drive yang disertakan di dalam video ini. Nanti bisa diambil, atau juga kakak-kakak bisa mencari sendiri di internet. Ada banyak gambar-gambar yang bisa diunduh. Yang pertama ini ada semacam rumah transparan di Jepang ya. Ini rumah yang sangat terbuka karena
dikelilingi oleh dinding dari kaca. Kemudian ada lagi rumah yang unik di Malibu, California, yaitu rumah skateboard. Untuk para penggemar skateboard ini cukup unik. Kemudian ada rumah Hobbit ya yang sudah dibuat filmnya di film bioskop. Tapi ini rumah di Polandia lebih dulu. Ada rumah tipis ya, yang bagian kecil seperti kapsul itu adalah rumah yang sangat tipis di Polandia, cukup unik. Kemudian ada rumah Hobbit di Wales gitu ya, yang terkenal di film. Kemudian ada juga rumah terbalik di Jerman, dan di Indonesia juga di tempat-tempat wisata ada juga rumah yang terbalik yang dipakai untuk foto IG begitu ya. Nah, dari situ kemudian kakak-kakak bisa menyampaikan materi atau transisi untuk masuk bahwa rumah itu yang penting bukan bangunannya melainkan tempat untuk tinggal gitu ya. Dimanapun kita tidak tergantung harus rumah yang mewah dan sebagainya, tapi yang utama adalah tempat untuk tinggal. Nah, kemudian untuk kelas yang luring atau kelas yang sudah onsite, itu kakak-kakak bisa mengajak anak-anak menggambar di atas kertas, kemudian beri perintah, jika kamu nanti punya rumah sendiri, rancanglah ruang-ruang yang ingin kamu bangun gitu ya. Dia pengen misalnya rumahnya nanti ada studio untuk melukis, dia nanti mungkin ada yang ingin ada dapur rekamannya dan sebagainya. Ajak mereka untuk menggambar, kemudian di-sharing di teman-temannya. Kira-kira kalau pengen punya rumah, mereka ingin rumah yang ruangannya apa saja gitu. Nah, lalu kita masuk ke cerita dengan memberi transisi bahwa Tuhan pun juga sedang memberikan perintah pada Musa untuk mendirikan kemah suci supaya dia atau Tuhan dapat berdiam di tengah bangsa Israel. Dan Allah sudah mendesain, Allah sudah merancang kemah suci sesuai dengan rancangannya, dan itu ditunjukkan kepada Musa. Ini loh rancangannya seperti ini, dan buatlah persis seperti yang Tuhan kehendaki begitu. Kemudian kita masuk ke bagian cerita. Di dalam cerita ini saya sudah membuatkan video, dan nanti kakak-kakak bisa mengunduh di deskripsi. Nanti videonya akan diputar setelah ini. Nah, setelah cerita, kemudian kakak-kakak dapat melanjutkan aktivitas dengan mengajak anak-anak membuat rumah yang sederhana seperti ini. Maaf, ini salah tulis, itu mestinya luring ya. Untuk yang luring, untuk yang onsite atau offline, itu ajak anak-anak untuk membuat maket rumah yang dibuat dari kertas. Denahnya nanti dapat diunduh di sini. Denahnya seperti ini. Tapi sebelumnya, ketika anak-anak sudah mengerjakan rumah tersebut, maket tersebut, itu ajak anak-anak untuk menyebutkan do and don'ts ya. Sikap yang apa saja yang boleh dilakukan ketika anak-anak, atau sebaiknya dilakukan ketika anak-anak ada di gereja, dan sikap apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan oleh anak-anak di dalam gereja. Jadi do dan don'ts ya. Ini juga salah ketik kebanyakan S-nya. Jadi apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan di gereja. Kemudian denahnya seperti ini. Nanti bisa diunduh lalu di-print di atas kertas folio, kemudian difotokopi. Lalu ajak anak-anak untuk mewarnai lebih dahulu. Mewarnai gambarnya, kemudian setelah itu digunting, lalu direkatkan. Cukup gampang, untuk kelas besar pasti bisa melakukannya. Jadi kakak-kakak tidak perlu menggunting, biar anak-anak yang menggunting sendiri dan merekatkannya. Begitu ya. Lalu untuk kelas yang online, kelas daring, itu alternatifnya adalah menggunakan Mentimeter. Ya, kakak-kakak akses saja Mentimeter di sana.
Bagaimana caranya, nanti kakak-kakak bisa browsing di internet bagaimana cara menggunakan Mentimeter, dan ini cukup mudah. Kemudian di situ kakak-kakak membuat 2 slide. Slide pertama, sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak di gereja. Kemudian anak-anak menjawab dengan gadgetnya masing-masing. Mereka akan mengetikkan di gadgetnya, lalu nanti akan tampil di layar dalam bentuk cloud, dalam bentuk awan kata-kata. Kemudian sembari mereka mengetik, kakak-kakak bisa membaca dan mengulas, ya. Lalu lanjutkan ke slide kedua, yaitu apa yang tidak perlu kita lakukan atau sebaiknya tidak kita lakukan ketika kita di gereja. Sikap yang kurang baik begitu, mereka juga akan membuat jawabannya, mengetikkan jawabannya. Kemudian kakak-kakak bisa mengulas di Mentimeter tersebut, begitu ya. Lalu yang terakhir untuk ayat hafalan itu ada kode rahasia. Jadi saya sudah membuat kode rahasia. Nanti kakak-kakak bisa mengirimkan file tersebut kepada anak-anak lewat WhatsApp atau bisa ditampilkan di Zoom, di layar Zoom. Lalu biar anak-anak untuk mengerjakannya. Ya, di situ ada misalnya ada kunci di bawahnya. Kalau A itu adalah gambar hati yang cuma garis begitu. Jadi nanti setiap ada gambar hati yang hanya garis, itu semua diganti dengan huruf A. Lalu ada ada misalnya tanda love yang penuh semua. Nah, itu nanti yang gambar love yang persis itu sesuai dengan hurufnya diganti. Jadi mengganti lambang-lambang tersebut dengan huruf yang sesuai pada kunci kode rahasia. Lalu kalau di Zoom jangan biarkan anak-anak mengetikkan cepet-cepetan, tapi tunggu apa-apa. Tunggu mereka mengerjakan dulu, tapi jangan diketik di kolom chat gitu ya, atau jangan membacakan hasilnya di lewat suara, tapi tahan dulu. Nanti kakak-kakak beri aba-aba. Untuk apa? Supaya mereka tidak saling mencontek, ya. Kalau semua sudah selesai mengerjakan, oke, sekarang pada hitungan ketiga ketikkan jawabanmu di kolom chat. Itu kalau mengerjakan secara interaktif di Zoom, atau kalau lewat WhatsApp juga begitu. Kalau di WhatsApp juga beri apa-apa untuk mengetik mereka secara serentak. Sementara kalau sudah luring secara onsite, itu bisa di print ya. Kode rahasia ini bisa di print, atau kalau mau paperless itu tunjukkan di PowerPoint, kemudian disorotkan di LCD screen, sehingga mereka juga mendapat kesempatan untuk mengerjakannya. Sedangkan jawaban dari kode rahasia itu adalah ini. Diambil dari Mazmur 26 ayat 8, yaitu Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Nah, begitu Kak Santi untuk usulan kegiatan untuk kelas besar begitu. Terima kasih. Oke, Kak Purnawan, terima kasih yang sudah membagikan percikan ide-ide ya bagi kita semua yang persiapkan bahan ajar untuk adik-adik kelas besar di tema ini. Baiklah, kakak-kakak, kita mau mengakhiri persiapan guru sekolah minggu pada episode kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau boleh menyertai dan memimpin kami semua secara khusus, anak-anak-Mu, baik itu Kak Pendeta Hendra, Kak Grace, Kak Deborah, dan juga Kak Purnawan. Tolonglah kami, setiap kakak-kakakmu, setiap anak-anakmu, kakak-kakak sekolah minggu yang mempersiapkan bahan ajar untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik, berikanlah kepada kami terus kegembiraan. Betapapun kami alami naik dan turun dalam hidup,
kami diliputi kegembiraan, namun juga kami manusia biasa, kami diliputi keletihan. Namun kami yakin dan percaya ketika kami mengarahkan hati kepadamu, kami selalu boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kakak-kakak di seluruh Indonesia, demikian program persiapan guru sekolah minggu pada episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang mendatang. Kakak-kakak bisa memperhatikan lagi bahasan Alkitab di program Ngulik Alkitab, maupun juga memperkaya metode aktivitas dengan melihat program YKB GKI TV, yaitu GKI. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.